Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya mau menebus resep ini, Mas. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar, saya akan siapkan dulu obatnya. Atas nama Ibu ini, Iya, Mas. Bu, apakah resep ini untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain? Suami saya, Mas. Oh, baik, Bu. Boleh tolong sebutkan nama, umur, alamat, dan dokter mana, Bu? Nama suami saya Bapak Anton, umurnya 50 tahun, alamatnya Jalan Sunter Agung nomor 5, dan dari Dokter Peter, spesialis penyakit dalam. Baik, Bu. Apakah boleh saya minta waktu sebentar, sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit, buat menjelaskan fungsi dan aturan pakai obat ini? Ini bersifat rahasia. Boleh, Mas? Terima kasih, Bu. Mari boleh ikut saya ke ruang sebelah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivon Aimang di rumah sakit ini. Di sini saya ingin menginformasikan tentang obat dari suami ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, waktu dokter menjelaskan tentang obat ini, apakah ibu ikut mendengarkannya? Tidak, Bu. Suami saya ke dokter diantar oleh teman kerjanya. Keluhan suami ibu saat ini apa ya? Suami saya belakangan ini sering batuk, demam, dan suka sesak napas, Bu. Kalau boleh tahu, kondisi lingkungan kerja atau lingkungan rumahnya seperti apa, Bu? Suami saya pekerja bangunan, jadi selalu di lapangan, dan kalau di rumah bersih, Bu. Tapi suami saya perokok, setiap hari 1 bungkus. Baik, Bu. Kalau dilihat dari kebiasaan, keluhan dan terapinya, suami ibu ini terkena bronkitis kronis. Ada peradangan di saluran nafas bagian bawah. Radang ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, merokok, paparan debu, atau polusi, atau berkaitan dengan penyakit pada paru-paru. Oh gitu ya, kerjaan suami saya setiap hari berdebu dan polusi. Apakah suami saya harus berhenti kerja ya, Bu? Tidak perlu, Bu. Cukup mengurangi paparan debunya saja dengan menggunakan masker kalau suami ibu hendak bekerja. Tapi yang paling penting itu mengurangi rokoknya sampai suami ibu bisa stop. Atau coba ganti dengan makan permen. Biasanya sih suami saya susah kalau dikasih tahu untuk berhenti merokok, Bu. Tapi sekarang sedang sakit seperti ini, harusnya emang sudah tidak boleh merokok lagi. Benar, Bu. Mudah-mudahan kalau sudah sembuh, kebiasaan merokok juga jadi hilang. Kalau boleh tahu, suami ibu ada alergi obat apa ya? Tidak ada, Bu. Baik, kalau gitu sekarang saya akan menjelaskan tentang obatnya ya, Bu. Di sini suami ibu mendapatkan 5 macam obat ya. 2 macam obat ini antibiotik yaitu amoxicillin 500 mg dan quinolone 200 mg. 2 macam obat ini diminum setiap 12 jam sekali setelah makan. Jadi, kalau suami ibu minum jam 8 pagi, selanjutnya diminum lagi jam 8 malam. Obat ini diminum selama 14 hari dan harus sampai habis ya, Bu. Jadi kalau suami saya minum setelah sholat subuh jam 5 pagi, minum lagi jam 5 sore gitu kan ya, Bu? Iya benar, Bu. Terus, obat yang ini adalah Salmeterol inhaler. Fungsinya untuk memperlebar jalan nafas agar suami ibu tidak sesak nafas dan sebagai pengontrol bila terjadi sesak nafas tiba-tiba. Pemakaiannya 2 kali sehari atau saat sesak nafas.
Sampai di sini, Bu, bisa dimengerti? Iya, Ibu. Terus untuk menggunakan obat ini, kalau bisa suami Ibu latihan nafas dulu. Tapi kalau lagi sesak, tidak perlu latihan nafas. Cara penggunaan obat ini, pertama dikocok dahulu kurang lebih 5 kali. Kemudian buka cap penutupnya, lalu posisikan tubuh tegak, bisa berdiri atau duduk, dan kepalanya agak miring ke belakang. Selanjutnya, buang napas menjauhi inhaler dan masukkan inhaler ke dalam mulut, lalu tekan inhalernya sekali sambil menghirup udara dari inhaler. Setelah itu, keluarkan inhaler dari mulut sambil tahan napas kurang lebih 10 detik atau sebisanya. Setelah itu, buang napas lewat hidung secara perlahan, kemudian kumur-kumur dengan air hangat. Alat inhalernya juga dibersihkan dengan air hangat, lalu dikeringkan untuk menghindari adanya penyumbatan supaya bisa dipakai lagi. Iya, Ibu. Untuk obat kodein fosfor yang ini, yaitu untuk menghilangkan batuk. Dan paracetamol yang ini untuk demam ya, Bu. Diminum setiap 8 jam setelah makan atau 3 kali sehari. Bila sudah tidak batuk atau tidak demam, obat ini di stop saja. Obat ini menyebabkan ngantuk. Jadi setelah minum obat ini jangan menyetir. Iya, Ibu. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas? Atau apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Saya sudah mengerti. Baik, kalau sudah jelas, boleh tolong Ibu jelaskan kembali terkait obatnya, Bu? Jadi obat antibiotik 2 macam diminum setiap 12 jam, yaitu setelah sholat subuh jam 5 pagi dan jam 5 sore. Nah, obat ini diminum selama 14 hari dan harus sampai habis. Nah, untuk obat ini salmeterol inhaler itu digunakan 2 kali sehari atau saat sesak napas. Kemudian buka cap penutupnya, lalu posisikan tubuh tegap bisa berdiri atau duduk. Selanjutnya buang napas menjauhi inhaler dan masukkan inhaler ke dalam mulut, lalu tekan inhalernya sekali sambil menghirup udara dari inhaler. Nah, setelah itu dikeluarkan inhaler dari mulut sambil tahan napas kurang dari 10 detik atau sebisanya. Kemudian buang napas lewat hidung secara perlahan. Nah, kemudian setelah menggunakan ini, kumur-kumur dengan air hangat dan alat inhalernya juga dibersihkan dengan air hangat supaya bisa dipakai lagi. Nah, obat kodein tadi dan paracetamol diminum 3 kali sehari atau 8 jam sekali setelah makan atau sampai batuk dan demam sembuh. 2 obat ini menyebabkan ngantuk. Iya, sudah benar, Bu. Dan jangan lupa supaya suami Ibu bisa berhenti merokok. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Ada, Ibu. Baik, kalau gitu saya akhiri konseling ini. Ini obatnya. Disimpan di suhu ruangan dan jangan sampai terkena air ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Saya permisi. Sama-sama, Bu. Semoga suami Ibu cepat sembuh.